Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekalian, beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki tahun baru. Waktu berganti. Akhir kulli syai' akramahullah bihusni khatimati umri. Atau kama qala. Kata beliau, siapa yang suka memuliakan akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan memuliakan akhir kehidupannya dengan husnul khotimah. Allah itu menjadikan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kita punya kehidupan, ini tergantung dari bagaimana akhirnya. Demikian pula dengan keadaan-keadaan kita. Allah SWT menjadikan akhir-akhir segala sesuatu tuh yang paling bagusnya. Kayak makanan aja, kata Nabi Muhammad, al-barakah fil akhir. Berkah adanya di akhirnya. Makanya jangan ninggalin sisa di makanan. Yang paling berkahnya justru ada pada bagian akhirnya. Saudara sekalian, saya muliakan, hari nih, sepanjang hari sama sepanjang malam, yang paling bagus bagian akhirnya. Sepanjang hari ini paling bagusnya saat menjelang maghrib. Saat sore tuh, jelang-jelang maghrib. Sama waktu paling afdol bahkan dalam sehari semalam adalah bagian terakhir dari waktu malam. Thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian manggil-manggil, mana nih diantara hambaku yang mau bertaubat, yang mau kembali, aku akan terima. Mana nih diantara hambaku yang mohon pertolongan, aku akan beri padanya pertolongan. Siapa nih diantara hambaku yang memohon ampunan, aku akan beri padanya ampunan. Hal min talib hajatin, siapa nih diantara hambaku yang meminta satu hajat, fauniluhul matalib, maka aku akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Waktu paling mustajab di akhir malam, sesaat menjelang subuh. Sampai-sampai dikatakan ma'uqitatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidak diberikan kewalian kecuali di malam yang sangat gelap. Di kegelapan malam. Kapan kegelapan malam? Malam semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Artinya bahwa waktu paling gelapnya malam adalah di bagian terakhirnya malam. Nah, itu para wali-wali jadi wali karena mereka ada di waktu tersebut sedang munajat, sedang berdoa, sedang meminta, sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi mikir gitu, jangan-jangan saya wali. Coba diingat-ingat. Tahajudmu gimana? Ibadahmu di waktu malam gimana? Yang masih banyak tidurnya kayak kita-kita ini, udah deh. Yang penting selamat. Gak usah ngarep jadi wali. Sedikit sekalian, waktu paling mustajab, waktu paling berkah di akhir bagian malam. Demikian pula dengan
akhirnya minggu, hari Jumat. Hari Jumat tuh akhirnya minggu. Nah, itu kan paling afdol. Hari dalam seminggu paling afdolnya adalah hari Jumat. Saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian akhir bulan. Itu namanya ayyamus sud, hari-hari gelap. Sunnahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disunnahkan pula untuk berpuasa pada hari-hari terang, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulannya. Itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Termasuk juga yang segera akan kita jelang secara khusus, yaitu akhir tahun kita ini. Waktu yang sangat mulia. Beliau mengatakan, Habib Umar bin Hafid mengatakan, kamu kalau pintar menghormati akhir tahun, akhir hari, akhir malam, gitu kan ya? Akhir dari segala sesuatu kamu suka muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hidupmu dengan akhir yang terbaik. Kita nih hidup nih, mau kayak gimana kita jalaninnya, tetap nilainya tuh di bagian final. Sama tuh kayak orang lomba mau maraton kah, lomba mau cepet-cepetan setir mobil misalnya, lomba mau cepet-cepetan apapun aja, itu urusannya sama akhir, teman-teman. Gak ada orang ceritanya lomba maraton siapa yang paling cepet jalan di awal, gak ada. Pasti apakah dia nyampe garis finish apa enggak, apakah dia nyampe bagian akhirnya apa enggak. Yang awalnya santai-santai bahkan paling belakang, kalau akhirnya dia sampai di garis finish dalam keadaan paling awal, dia terhitungnya adalah juaranya, pemenangnya. Demikian pula dengan hidup kita. Andai ada orang sepanjang hidup berbuat dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'an", andai ada seseorang dia ngerjain perbuatan dosa sepanjang hidupnya, kemudian di akhir hidupnya dia bertaubat, di akhir hidupnya dia kembali, kemudian dia diakhiri hidupnya dalam keadaan baik, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang nih kafir sepanjang hidup, begitu akhir kehidupannya masuk Islam. Biar kata baru semenit masuk Islamnya, surga akhirnya. Semua tergantung dari gimana akhirnya. Saudara sekalian saya muliakan, namun sebaliknya juga, dan ini yang kita ngeri. Andai ada orang ngerjain taat seumur hidup, tapi akhir kehidupannya dia mengerjakan dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka hingga mencabut iman dari dalam hatinya, dia mati su'ul khatimah, maka tak ada jatah darinya dari kesenangan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan menjadi salah satu dari calon-calon penghuni api neraka. Semua tergantung dari bagaimana akhirnya. Nah, kita mau menuju akhir kehidupan kita nih. Gak ada loh orang yang jalannya mundur menuju kematian, gak ada. Gak ada orang yang tambah lama, tambah muda tuh gak ada. Emang tambah lama ya tambah tua, teman-teman. Tambah lama, tambah deket mau waktunya mati. Itu udah pasti. Karenanya kalau kepengen akhir kehidupannya dalam keadaan baik, yuk belajar buat memuliakan akhir-akhir segala sesuatu. Salah satunya adalah dengan kita memuliakan akhir tahun kita ini. Sehingga semoga nantinya saat akhir kehidupan kita, Allah memuliakan kita dalam husnul kematian yang indah, kematian yang bagus, kematian yang bagus. Nah, apa nih yang mesti kita lakukan nih di akhir-akhir tahun semacam ini, teman-teman saudaraku sekalian? Yang paling penting
bukti banyak-banyak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya mesti kita perbanyak. Emang dosanya banyak, minta ampunnya kan mesti banyak juga. Katanya ulama, kalau kamu ngerasa nggak bisa nyamain ahli ibadah dalam ibadah mereka, sekurangnya samain ahli taubat dalam permohonan ampun mereka. Kita mau nyusulin para wali nih dengan ibadahnya. Ya saya udah tahu lah siapa diri saya. Dan saya rasa teman-teman juga ya 11-12 lah sama saya. Kan begitu? Ibadah kita serba terbatas teman-teman sekalian. Quran kita terbatas, sholawatan kita terbatas. Ibadah malam kita terbatas, sedekah kita terbatas. Lapar puasa kita terbatas, apalagi jaga hati kita terbatas, apalagi segala macam saya terbatas. Kayaknya yang gak terbatas itu cuma dosa. Dibilang ibadahnya banyak kayaknya masih sedikit deh. Kalau dibilang ada yang banyak itu adalah dosa. So ikut sekalian saya muliakan, kita rasanya kayak putus asa buat nyamain ahli ibadah dengan ibadah-ibadah mereka. Kalau saya baca tuh ibadahnya para walinya Allah Subhanahu wa taala, nggak usah yang jauh-jauh teman-teman saudaraku sekalian, ibadahnya Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya temui beliau. Saudaraku sekalian saya muliakan, waliyah min auliyaillah, seorang perempuan besar yang ketika memandang wajahnya air mata saya tak berhenti bercucuran. Bukan karena wajahnya sangat cantik rupawan, saya bukan, tapi mungkin itu adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang seorang wali itu yang kayak gimana. Kata Nabi Muhammad menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang ketika kamu memandang wajahnya mengingatkanmu kepada Allah. Para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudariku sekalian saya muliakan, Hubabah Khadijah. Teman saya ada yang nanya, Hubabah, gimana sih Hubabah nih ibadahnya apa? Kata beliau, nak, saya suka istighfar. Terutama di waktu malam. Kapan Hubabah istighfarnya? Berapa banyak Hubabah istighfarnya? Saya nggak pernah ngitung. Mulai jam berapa Hubabah istighfarnya? Habis selesai sebagian witir, dia bilang salat isya, dia kerjain witir beberapa rakaat. Beliau bilang habis makan malam, mulai itu saya duduk siapin 5 kurma sama air. Dia bilang saya mulai baca istighfar yang beliau baca, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu istighfarnya Hubabah Khadijah. Ya Allah, saya mohon ampun untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun yang perempuan. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dia bilang saya baca itu nggak saya hitung, sampai saya berasa haus, saya minum air, sampai nanti saya berasa mulai lapar, saya makan, mulai pengen istirahat, saya makan 1 kurma, saya minum airnya, saya baca lagi. Ntar udah kayak berapa lama gitu kan, mulai kering tenggorokannya, minum airnya lagi, makan kurmanya. Dia bilang kalau udah 5 kurma selesai, udah tuh saya berdiri. Jam berapa kira-kira Hubabah? Ketika biasanya dia bilang ketika saya mendengar suara tarhim di masjid di malam besok. Itu ibadah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Teman-teman sekalian saya muliakan, para walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan mereka. Gak usah jauh-jauh. Mungkin Hubabah Khadijah masih agak nggak kelihatan mata gitu. Teman-teman sekalian,
Hubabah Nur. Teman-teman semua, alhamdulillah, matanya telah diizinkan Allah memandang wajah wanita mulia itu. Hubabah Nur binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad alaiha ridwanullah. Itu saudaraku sekalian saya muliakan. Tiap malam baca ratib. Dulu tuh kalau baca ratib, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu cuma 40. Lama-lama naik 50, lama-lama naik 100. Lama-lama 500. Sekarang ini udah 1000. Saya baca ratib sama beliau di salah satu perjalanan, nih kok la ilaha illallahnya lama banget. Saya bilang, wah, khalasna. Itu udah selesai nih baca ini. Dia bilang alaf Halimah. Ya Allah Tuhan, alaf banyak. Masya Allah. Beliau, saudaraku sekalian saya muliakan, ada tuh teman-teman saya ajakin waktu itu di bulan Ramadan. Habis selesai buka puasa, diundang sama beliau sholat berjamaah, lagi kurang sehat. Maghrib. Habis selesai sholat maghrib, beliau yuk awabin masing-masing gak jamaah. Habis selesai awabin, beliau bilang, Halimah, saya kalau bulan Ramadan gini saya qadha sholat biar kita dapat nih pahalanya kan lipat-lipat nih kalau bulan Ramadan. Barangkali ada sholat kita dulu yang kurang sempurna. Beliau kemudian qadha sholat maghrib, isya qadha sholat isya gitu ya. Qadha sholat maghrib berjamaah. Udah. Habis selesai beliau bilang, kita mau sholat tasbih. Tahu kan sholat tasbih? Isya, habis isya, ba'diyah isya sama awabin 6 rakaat. Habis itu sholat qadha 3 rakaat maghrib. Habis itu sholat tasbih 4 rakaat dengan baca tasbihnya kan 300 kali itu kan. Masya Allah. Sampai teman-teman saya pada bolak-balik nanya, Ustazah sholat apa lagi nih? Ini sholat apa lagi? Kita belum selesai apa sholatnya. Masya Allah. Hubabah Nur. Segitunya beliau bilang, saya ini lagi kurang sehat, Halimah doain. Saya bilang nih kita nih dapetin kurang sehatnya Hubabah. Sehatnya kita aja kayak gak nyampe gitu. Gimana kalau beliau pas lagi sehatnya? Subhanallah. Ibadah, teman-teman sekalian. Ibadah. Kita gak bisa nih nyamain ibadahnya ahli ibadah. Ya sekurangnya lah kita nyamain istighfarnya, permohonan ampunnya ahli taubat. Biar jangan sampai ibadah banyak kagak, dosa banyak iya tapi gak dapetin ampunan banyak. Biar sekurangnya ibadahnya kurang, dosanya banyak, istighfarnya, permohonan ampunnya juga biar banyak. Insya Allah. Jadi di akhir tahun semacam ini teman-teman sekalian, yuk kita banyak-banyakin istighfar. Banyak-banyakin mohon ampun. Banyak-banyakin minta pada Allah SWT, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Ya Allah ampuni. Istighfarnya kita perbanyak. Bangun tidur kita minta ampun. Habis selesai sholat kita minta ampun. Ini kan jalan-jalan banyakin istighfar. Sambilan ngapain kita istighfar. Istighfar terus minta maaf. Minta ampun sama Allah SWT. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. La ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kau telah menciptakan aku, maka semestinya
Aku menepati janji dan melaksanakan perintah-perintahmu. Tapi ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kau datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan, sementara aku datang padamu dengan bertubi-tubi dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, tak ada yang dapat melakukannya selain Engkau. Perlu banyak ampunan, teman-teman. Kita ini perlu banyak ampunan. Minta ampun, dilebihin dari biasanya di akhir-akhir hari ini, di 10 hari terakhir dari tahun ini. Minta maaf sama orang-orang di sekeliling kita. Bukannya lebaran Ustazah, kemarinan udah. Iya lagi. Terutama kadang nih kita minta maaf sama orang-orang yang jauh sama kita. Teman-teman SD segini tua ya. Teman-teman pas lagi reunian gitu kan. Kita minta maaf sama orang-orang luar-luar sana tuh. Tapi gilirannya orang-orang dekat kita kadang kelupaan. Mesti serius minta maaf sama anak-anaknya. Mesti serius minta maaf sama suami. Apalagi yang masih ada orang tua, mesti serius minta maaf sama orang tua. Kita ridho sama orang tuanya. Mesti serius minta maaf sama yang ada di rumah kita. Kalau ada pembantu rumah tangga, yang paling banyak kita interaksi, yang paling banyak berkemungkinan kita berbuat dosa. Ya kan? Semakin jarang ketemu kan semakin jarang mestinya kita berbuat salah sama dia. Tapi giliran yang sering-sering ketemu ini kan yang paling mungkin. Ada ucapan kita yang gak benar, gak enak, ada perlakuan kita yang menyinggung perasaan, ada perbuatan kita yang merendahkan, dan seterusnya. Buat yang pada masih punya suami, penting buat minta halal, minta ridho suaminya. Gak usah nunggu sakit. Pas lagi sakit baru minta maaf. Takutnya mati mendadak. Mati gak pakai sakit kan kapan tuh mau minta maafnya? Mendingan mesti sering-sering aja minta maaf, mesti sering minta ridha. Ini di hari-hari terakhir dari tahun ini nih. Pas lagi ada kesempatannya yang enak, minta maaf teman-teman saya sekalian. Memang sering ketemunya pasti sering banyak salahnya kan? Betul gak? Jarang-jarang ketemunya ya insya Allah jarang-jarang juga salahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ustazah, kalau kita bikin salam orang tua, kita bikin salam sama suami, itu antara kita sama dia dosanya? Iya, antara kita sama dia dan antara kita sama Allah. Dua-duanya tuh. Kenapa gitu? Sebab Allah minta kita buat hormat sama mereka. Sebab Allah minta kita buat hormat sama suami kita. Karenanya misalnya nih, kita bikin salah yang suami nggak tahu. Luaran kita ngomongin suami kita, misalnya suami kita nggak denger, nggak tahu. Dosa apa nggak dosa tuh? Dianya kan nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Jadi sekalian, lain dengan kamu ngambil duit di saku baju dia atau di dompet dia gitu. Atau di ATM dia gitu kan. Nah, kalau itu dosa antara kamu sama suami itu udah pasti. Tapi kalau misalnya kita ngerjain dosa yang suami kita nggak tahu, itu dosanya antara kita sama dia aja atau antara kita sama Allah SWT. Dosa antara kita sama dia karena dianya nggak tahu, nggak dosa kita. Tapi yang lebih besar adalah dosa antara kita sama Allah SWT. Makanya anak-anak muda nih, terutama yang berumah tangganya masih baru awal-awal gitu kan,
Ya saya berharapnya seperti itu, walaupun kadang-kadang orang tua juga suka ada yang genit juga. Malam-malam suaminya udah tidur, dia WhatsAppan sama laki-laki lain, gitu kan? Dia ngeliat, di scroll misalnya, terus dia kirim DM ke laki-laki di luaran sana, ditanggapi, suaminya nggak tahu, betul, suaminya nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bisa jaga diri kita, untuk bisa jaga harga diri kita, untuk bisa jaga hati suami kita. Yang minta kita melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun suami kita nggak tahu, kita tetap dosa. Karena dosanya bukan hanya urusan antara kita dengan suami, melainkan dosa antara urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala ta'zumatuh. Karena ya teman-teman sekalian, paling banyak tuh kita punya salah pasti sama orang yang paling banyak kita berinteraksi sama dia. Mesti serius minta maaf. Termasuk ibu-ibu sekalian kepada anak. Kita nih masih punya banyak pemikiran bahwa orang tua tuh gak pernah bikin salah sama anak. Siapa bilang? Siapa bilang? Kayak yang mesti minta maaf tuh anak sama orang tua. Itu iya. Itu iya. Anak mesti minta maaf sama orang tua. Itu iya, betul. Tapi bukan berarti orang tua gak punya salah sama anak. Banyak. Dari kecil kita ngajarin mereka cinta dunia. Apa gak salah tuh? Salah. Kamu nak mesti belajar yang pinter. Biar kamu kaya. Nanti kalau kaya kamu dihormati orang. Gitu kan? Kita menanamkan hal yang salah dalam pikiran anak-anak kita. Bahwa kemuliaan ada pada bergelimangannya harta, bukan ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu sakit loh kalau direndahkan orang. Nanti kamu sengsara kalau dihina orang. Kayak keridhaan orang, persetujuan orang, pandangan orang, segalanya gitu dalam kehidupan anak-anak kita. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya yang ngajarin. Dia lupa bahwa kemuliaan manusia ada pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kamu gak punya salah sama anak-anak kamu. Banyak salah kita. Kurang nanemin cinta kepada Allah, kurang nanemin cinta kepada Rasulullah, kurang nanemin cinta kepada para ulama. Betul gak? Betul. Yang kita tanemin kadang-kadang hal-hal yang kurang-kurang tepat. Saya bicara secara kebanyakan orang ya. Meskipun enggak kok ustazah. Saya mah anak saya luar biasa. Coba kamu ingat-ingat lagi. Pasti ada banyak salah-salah kita. Di persidangan Allah Subhanahu wa taala kalau kamu ditanyain, adakah kira-kira kamu sudah tepat menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Kalau ditanya, anakmu adalah milikku, anakmu adalah hambaku, apakah kamu sudah mendidik mereka untuk kembali kepadaku? Mau jawab apa coba? Mau jawab apa? Ada banyak di antara kita orang tua yang lebih ngajarin anak untuk hormat pada kita daripada hormat kepada Allah. Ada banyak di antara kita orang tua yang lebih berharap anak kita cinta pada kita, bukan berharap anak kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kepada siapapun dari manusia. Banyak salah kita mana anak kita. Mesti minta maaf, teman-teman saya sekalian, mesti minta maaf. Betul bahwa anak juga mesti minta maaf sama orang tua, itu betul, itu udah pasti. Tapi sekali lagi, bukan berarti hanya anak minta maaf sama orang tua, tapi orang tua juga perlu buat turunin ego diri untuk bilang sama anaknya, nak, maafkan Umi, maafkan Mama.
maafkan ibu. Banyak salah ibu padamu, nak. Ibu gak mau sebut-sebut. Tapi banyak salah ibu padamu. Meskipun tentu tak ada yang lebih menyayangimu daripada ibumu ini. Tapi ibu juga punya banyak salah sama kamu. Maafkan ibu ya, nak ya. Maafkan ibu ya, nak. Semoga kita tidak saling menuntut di akhirat nanti ya, nak ya. Bilang sama anakmu, saya sudah memaafkanmu. Kalau kamu ada salah sama ibu, sama Umi udah memaafkanmu, nak. Apapun aja salahmu, dan kamu gak usah sebut-sebut. Semua salahmu ibu udah maafin. Tapi ibu juga minta kamu memaafkan kesalahan ibumu ini. Minta maaf. Ini di akhir-akhir tahun kayak begini nih. Yuk kita saling. Biar kita masuk tahun baru, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Kita masuk tahun baru dengan lembaran baru juga. Dengan dosa-dosa yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dengan kesalahan-kesalahan kepada manusia yang juga sudah dimaafkan oleh mereka semuanya. Perbanyak ibadah akhir tahun nih. Perbanyak ibadah. Itu tadi ya. Kayak orang lagi lomba maraton. Ini udah semakin dekat garis finish ya, kamu mesti jalannya mesti lebih cepat. Mesti jalannya mesti lebih cepat biar nyampe nih garis finish dalam keadaan sebagai pemenang. Ayo, kemarin rada-rada males buat bangun malam. Nih, digiatin lagi, dirapiin lagi. Kemarin rada-rada pelit buat sedekah yuk nih. Sisa 10 hari nih gimana caranya biar sepanjang hari ada sedekahnya walaupun sedikit. Kata guru kita bersama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, sedekah itu sedikit tapi dilakukan istiqomah lebih ngaruh daripada sekali sedekah banyak tapi dilakukannya sekali-sekala. Gitu ya. Sebab kebaikan tuh teman-teman saudara sekalian kayak melobangi batu. Setetes terus itu jauh lebih ngaruh buat batunya bolong daripada sekalinya banyak disiram air banyak-banyak tapi sekali-sekali aja, gitu kan? Pernah lihat gak batu kalau ditetesin air terus lama-lama bolong? Nah, gitu juga dengan kebaikan, ngaruhnya terhadap kehidupan kita, terhadap hati kita itu kayak begitu tuh. Biarin kebaikan tuh biar kata sedikit-sedikit tapi terus istiqomah gitu. Apa-apaan tuh terus dikerjain. Zikir abis subuh jangan ditinggalin. Wirdul Latif, kan kita tahu tuh. Biar sedikit-sedikit tapi terus kita kerjain, tiap hari kita kerjain. Ada gitu kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan. Hingga mudah-mudahan sekeras apapun hati kita, ia bisa menjadi hati yang bercahaya dengan ibadah-ibadah kita. Terutama di hari-hari terakhir dari akhir tahun ini, biar bagus ibadahnya, biar bagus takwanya, biar bagus perbuatannya, biar bagus akhlaknya, biar indah kita di akhir tahun, sehingga mudah-mudahan ketika datang ajal menjemput kita dimuliakan Allah SWT dalam husnul khatimah. Nanti pas akhir tahunnya banget, hari terakhirnya banget, kalau bisa puasa, biar ditutup akhir tahunnya dengan kebaikan. Dan awal tahunnya juga tanggal 1 biar bisa puasa juga. Jadi diawali awal tahunnya dengan kebaikan juga. Kalau bisa itu tadi, sedekahnya biar ada, zikirnya biar jangan tinggal, ibadah malamnya jangan tinggal, sholat sunnahnya jangan tinggal, doanya jangan tinggal. Kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan antara kita dengan Allah SWT ataupun kebaikan kita dengan sesama hamba-hambanya Allah SWT. Kehitung akhir tahun bangetnya itu asar, karena kalau waktu kita ini kan patokannya sama matahari tuh. Patokannya sama matahari. Jadi pergantian siang ke malam ditandai dengan terbenamnya matahari, masuk tuh. Kemudian tanggal baru atau hari baru.
Sementara kalau di kalender Masehi itu kan awal hari atau akhir hari ditandai dengan jam 12 malam. Nah, kalau kita nggak gitu, ditandai dengan masuknya waktu maghrib sama masuknya waktu subuh gitu kan. Akhir hari atau awal hari masuknya dengan pertanda subuh, fajar. Nah, kalau awal malam masuknya dengan waktu maghrib. Jadi asar hari terakhir dari tahun baru, dari tahun sekarang, hari asar, waktu asarnya, bicara saya udah mulai kelibet-libet nih. Ya tolong didengarkan dengan baik biar saya lebih mudah konsentrasi. Asar hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, gitu ya. Berarti jatuhnya Jumat. Jumat ini Jumat depan, gitu ya. Nah, habis asarnya, ini alhamdulillah. Berarti kalau tanggalnya tidak berubah, maksudnya yang saya lihat di kalender itu seperti itu ya. Nanti tinggal lihat-lihat lagi aja. Kalau emang benar hari Jumat, berarti itu asarnya merupakan hari terakhir dari tahun Hijriyah dan juga hari terakhir dari hari Jumat, gitu ya. Dan itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sa'ah Fatimiyah disebutnya, jam-jam doanya Sayyidah Fatimah Zahra, karena beliau sangat tahu kemuliaan waktu tersebut, habis asar hari Jumat. Jadi double kemuliaannya. Untuk Jumat ini Jumat depan, ya. Double kemuliaannya, jangan sampai terlewatkan. Kayak yang gak ada bedanya daripada hari-hari yang lain, itu jangan sampai terjadi. Diingetin, dicatat ya, diingetin. Nanti hari Jumat seminggu yang akan datang, Jumat ini Jumat depan. Nah itu, saudara sekalian, dimuliakan betul-betul waktunya, terutama ba'da asarnya. Nah itu baca sholawat asar hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali pada asar hari Jumat. Nah, terutamanya jangan lewatkan untuk asar terakhir dari tahun Dzulhijjah ini ya, dari tahun 1446 Hijriyah ini. Nah, saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian nanti habis asar itu juga, habis selesai kamu baca sholawatnya, dibaca tuh doa akhir tahun. Diawali dengan apa nih Ustazah doa akhir tahunnya? Diawali dengan baca istighfar yang banyak-banyak ya. Boleh terserah bebas itu istighfarnya apa aja. Yang penting kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita baca doa akhir tahun. Kenapa semestinya diawali dengan istighfar? Karena doanya itu memang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, atas segala kesalahan-kesalahanku di sepanjang tahun ini, ya Allah, aku minta ampun padamu. Dan segala kebaikan yang berhasil aku lakukan di tahun ini, ya Allah, jika ada kebaikannya di sisimu, maka terimalah itu ya Allah. Terimalah itu dari kami ya Allah. Nah itu arti dari doa akhir tahun yang ada di kitab-kitab itu ya, di Majmu' Syarif, di Mukhul Ibadah dan seterusnya, kurang lebih semacam itu. Nah kita baca. Kemudian masuk maghribnya, itu berarti sudah masuk awal tahun. Sholat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghribnya, kemudian sesudah itu kita baca itu doa awal tahunnya. Diawali dengan apa bagusnya? Nah ini ya, diawali dengan apa bagusnya? Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Nah, saya sangat menyarankanmu untuk mengawali doanya dengan baca surat Yasin. Biar nanti sesudahnya kalau kita berdoa, doa kita lebih mungkin untuk mustajab. Gitu kan ya? Teman-teman saya sekalian, apa tuh arti doanya itu? Artinya adalah kita minta dibantu Allah, ditolong Allah, dibimbing Allah Subhanahu wa taala.
menjalani tahun ini nih dengan cara yang paling bagus. Biar gampang bikin bagus, biar mudah untuk mengalahkan bisikan setan dan juga untuk mudah mengalahkan bisikan hawa nafsu kita. Itu arti daripada doa awal tahun yang akan kita baca nantinya di awal tahun ba'da maghrib. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bimbingannya untuk kita bisa menjalani sepanjang tahun ini dengan cara-cara yang paling Allah inginkan. Insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kama budi'a khutim. Katanya para ulama-ulama, kama budi'a khutim. Sebagaimana diawali, begitu pula ia akan diakhiri. Awal tahun itu juga merupakan waktu yang penting. Waktu yang penting buat apa? Buat memperbaharui niat. Jadi kalau ada hal yang harus kamu lakukan, yang semestinya kamu lakukan di awal tahun baru Hijriah adalah dengan perbaharuilah niatmu. Niat apa nih Ustazah? Niat jalanin hidup nih mau buat apa gitu. Niat jalanin hidup kamu nih, sisa hidupnya nih, yang gak tahu sisa berapa tahun lagi, atau bahkan mungkin berapa bulan lagi, atau mungkin berapa minggu lagi, kita gak tahu umur kita ya. Bahkan mungkin berapa hari lagi, kita gak pernah tahu umur kita, teman-teman sekalian. Nah, itu penting bagi kita buat memperbaharui niat. Niat kita hidup nih mau buat apa gitu. Kita bilang sama Allah SWT, ya Allah, saya niat hidupku untukmu ya Allah. Kau yang telah menciptakan aku, semestinya aku hidup untukmu ya Allah. Niat sepanjang tahun ini, sholatnya biar lebih benar. Kita niat sepanjang tahun ini tidak akan melewatkan malam dari ibadah, walaupun setengah jam, walaupun 1 jam. Dari waktu malam kita buat ibadah. Kita niat hari-hari kita niat nuntut ilmunya biar lebih bagus. Kita niat jalani hidupnya lebih bagus. Kita niat memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kita niat memperbaiki hubungan kita sama Rasulullah. Kita niat, ya Allah, ini waktu yang ke depan, ya Allah, saya niatkan untuk lebih dekat dengan kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat nih tahun ke depan biar lebih bisa ikut dalam kegiatan, dalam dakwahnya para ulama-ulama kita. Hadir, mensukseskan, mendoakan, memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah SWT. Niat mau ikut para wali-walinya Allah, niat mau ikut para ulama-ulamanya Allah SWT. Niat mau jadi murid yang baik dari guru-guru kita. Niat mau jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Niat mau jadi istri yang lebih baik buat suami kita. Niat mau jadi ibu yang lebih baik buat anak-anak kita. Niat mau jadi nenek yang baik buat cucu-cucu kita. Niatin buat jadi hamba Allah yang lebih solehah di masa yang akan datang. Nah, itu kita mesti lakukan tuh di awal tahun. Sebab niat, katanya Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Itu ya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ngajarin kita buat awal tahun itu minum susu putih yang gak usah dicampur apa-apa ya. Minum susu putih. Niatnya adalah untuk tafaulan. Tafaulan ini, jadi beliau setiap kali awal tahun baru, ini diceritakan sama para murid-muridnya. Saya banyak berguru, saya banyak punya murid dari kalangan murid-muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Mekah itu ya. Nah, saya waktu mondok di Dalwa itu banyak dari kalangan ustadz-ustadznya adalah lulusan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dan ketika saya sekarang juga banyak saya berguru, atau banyak saya punya guru-guru dari kalangan murid-murid beliau. Bahkan putranya Kiai Haji Maimun Zubair Gus Najih, ya.
Nah, Kiai Haji Najih Maimun Zubair itu juga kelulusan sana dan saya berguru dari beliau juga. Nah, itu Sayyid Muhammad kabarnya setiap awal tahun selalu ngasih murid-muridnya susu putih. Katanya beliau tafaulan. Apa tuh tafaulan? Tafaulan itu melakukan sesuatu dengan niat agar Allah memberikan dalam hidup kita seperti sesuatu tersebut. Gitu ya, itu namanya tafaulan. Kayak menarik sugesti, gitu ya, husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab katanya Allah kan ini ala hasabi dhanni abdi bi faliyadhunnu bi masya ana inda dhanni abdi bi faliyadhunnu bi masya. Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku padaku, maka silahkan sangka aku dengan persangkaan-persangkaan kalian. Jadi kalau kamu kepengen dikasih kebaikan-kebaikan, ya sangka aku akan berbuat kebaikan-kebaikan tersebut gitu. Nah, itu ada unsur tafaulannya tuh di situ, bahwa pada malam pertama bulan tahun Hijriah ini, tahun baru ini, kita minum susu putih dengan harapan semoga sepanjang tahun kita Allah jadikan tahun-tahun yang putih, tahun-tahun yang bersih, tahun-tahun yang murni. Teman-teman sekalian, tahun-tahun yang murni, tahun-tahun yang bagus, gitu kan? Gitu ya. Minum susu putih. Susu semua putih ya, pas keluarnya. Tapi kan ada yang dicampur coklat, ada yang dicampur stroberi, gitu kan? Nah, ada tuh biarin susu putih itu. Sedikit sekalian saya muliakan, itu yang akan kita lakukan insya Allah di awal tahun baru, gitu kan ya. Kemudian sudahnya nanti ada lagi waktu mulia tanggal 9 Muharram namanya hari Tasu'a. Kemudian tanggal 10 Muharram namanya hari Asyura. Nah, itu hari Asyura juga merupakan salah satu hari yang penting. Banyakin doa, sebab itu adalah waktu doa mustajab. Puasa jangan tinggalin. Kata Nabi Muhammad SAW, ini arju an yakun yom saum Asyura yukaffir dunub sana. Aku berharap puasa hari Asyura dapat menghapuskan saum yom Asyura yukaffir dunub sana. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semuanya insya Allah. Dikasih kemudahan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali diiringi dengan doanya yang ada di kitab-kitab majmu' pada tanggal 10 ya. Ini biar pada ingat nih, akhir tahun kita muliakan dengan ibadah nih, terutamanya dari hari-hari ini juga nih, sudah mulai masuk akhir-akhir tahun kan gitu ya. Kemudian pas asar hari terakhirnya banget, nah itu ada doanya yang mudah-mudahan kita bisa kerjain. Kemudian awal tahunnya kita juga baca doa awal tahun seperti yang mana yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian di tanggal 9 kita puasa, tanggal 10-nya yang merupakan hari Asyura, amalan-amalan kita perbanyak seperti yang tadi telah saya sampaikan. Insyaallah juga termasuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan nama hari Asyura. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya insya Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian, sehingga kita bisa dapat banyak rahmat Allah, sehingga kita bisa dapat banyak hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan di waktu-waktu yang mulia ini insya Allah. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.